angkat yaitu pengenalan dasar C++. Oke. Saya kali ini dimoderatorin oleh Kak Novel ya. Nah, harusnya sama Kak Rahma. Cuma Kak Rahmanya kemarin sudah konfirmasi tukar jadwal dengan Kak Novel hari ini. Jadi saya dimoderatorin oleh Kak Novel. Seperti itu. Oke. Bentar. Oke. Ini nggak kelihatan ya. Kebaca nggak tulisannya, tulis datanya? Kebaca kok Kak di saya. Yang lain gimana? Kebaca kah? Oke, kebaca ya. Ya, jadi ya nama saya ya Salsabila Suci Gustiani, bisa dipanggil Suci. Saya kelahiran asli Jakarta, ya 21 tahun yang lalu ya, tanggal 23 Agustus. Jadi saya kuliah di STIMIK Jakarta STIK, bukan kampus universitas ya, tapi sekolah tinggi. Ya, sekolah tinggi. Saya di jurusan Sistem Informasi, kebetulan sudah semester terakhir ya, semester 8. Dan kegiatan saya itu kalau di kampus saya sebagai asisten laboratorium atau biasa dikenal dengan ASLab, sistem informasi, lab sistem informasi di kampus, TIMIK. Dan di luar kampus saya sebagai student ambassador untuk bisa dan tergabung dalam divisi akademi itu. Dan dua ini adalah sedikit informasi sosial media saya di Instagram dan LinkedIn. Sekarang lanjut ke pembahasan utamanya adalah ada 4 yang dibahas ya. Yang pertama sejarah perjalanan mengenai C++, awalnya dari mana. Terus yang kedua struktur program itu apa saja yang ada di C++, struktur program dasarnya. Terus ada fungsi sintak yang biasa digunakan ya, yang bisa banyak digunakan oleh orang tuh dalam bahasa C++ itu apa saja. Terus yang terakhir nanti ada apa? Sedikit demo program sederhana, pokoknya sederhana, benar-benar masih dasar banget deh gitu. Oke. Lanjut. Yang pertama sejarah C++. Oke. Nah, ini kebaca nggak ya? Kebaca Kak. Kebaca, oke. Jadi C++ itu adalah dari bahasa C ya, bahasa Cito gitu. Itu tahun 72 dibuat oleh Dennis Ritchie dan kawannya Brian. Dan aslinya itu bahasa C itu hanya untuk sistem operasi yang dimana dia membawahi operasi Linux. Jadi awalnya dari Unix ke Linux ya. Itu mulai perjalanan ke tahun 80. Jarne Strostrap itu mengembangkan bahasa C. Bahasa C itu kalau diibaratkan masih masih bagian luarnya, kulit luarnya lah. Itu. Kalau dalam tubuh manusia masih kerangka luarnya aja. Nah, si ini menciptakan bahasa C dengan tambahan fitur OOP ini. Untuk OOP itu adalah Object Oriented Programming, jadi pemrograman berorientasi objek, yang dimana OOP itu perannya untuk membuat sebuah fungsi program itu sendiri. Maksudnya fungsi, misalkan dalam manusia fungsi untuk mengendalikan mata, untuk tangan, kaki, seperti itu. Jadi OOP seperti itu. Nah, si Jarne itu mengembangkan yang tadinya hanya kerangka manusianya aja. Anggaplah kita seperti membuat robot, kita kerangka manusianya. Nah, si Jarne itu bikin program fungsionalnya. Jadi biar tangan bisa bergerak gimana, ya bisa mata berkedip itu bagaimana. Nah, itu pakai fitur OOP. Tuh. Lalu tahun 83
ada perubahan nih, bahan nama yang tadinya dari bahasa Sito hanya dari C doang, jadi kelas dengan ditambah sama fitur OOP itu ya, atau bisa disebut dengan kelas, itu menjadi C++. Nah, tanda plus-plusnya ini fungsinya untuk kalau dalam logika pemrograman itu adalah increment. Jadi selalu bertambah nantinya fungsinya. Seperti itu kurang lebih garis besarnya. Itu. Nah, lanjut tahun 85 penerbitan referensi C++ nih. Kalau tidak salah tuh waktu itu ada artikel atau sebuah jurnal ya, namanya The Programming C++ Language. Nah, itu yang bikin si Jarne ini, dan sekaligus program C++ ini sudah mulai digunakan sebagai produk komersial, tapi non resmi. Kenapa? Karena masih banyak pengembangan. Nah, sekarang lanjut tahun 98 ini dipercepat ya, karena dari tahun 85 sampai 97 itu ada pengembangan OOP lain. Sebenarnya ada penjelasannya, cuman karena sepanjang itu adalah perjalanan upgrade si bahasa pemrograman C++ itu, jadi langsung ke hasil akhirnya. Tahun 98 ada tahun di mana penerbitan C++ secara internasional untuk pertama kali diterbitkan oleh ISO secara informal. Nah, itu dinamakan C++ 98. Seperti itu. Nah, tapi waktu menjelang masuk tahun 2000-an ada kendala lagi selama pemakaian C++ 98. Itu ada kendala update lagi bahasa C++-nya. Di tahun 98 itu juga mengeluarkan produk ya, kalau nggak salah tuh turbo C++, Borland. Dua itu yang saya tahu tahun tersebut. Nah, tapi di sini untuk pengembangannya ini ada masalah sampai tahun 2005 itu ada penangguhan karena tidak ada informasi update apa-apa, maksudnya pembaharuan terus-terus tapi tidak ada kabar, tidak ada feedback sama sekali ke para user, sehingga akhirnya muncullah tiba-tiba di pertengahan tahun 2011, dan itu baru selesai dibuat ya secara sekarang kita gunakan, dibuat dengan nama C++ 11 dengan meningkatkan library yang ada di dalam C++. Nah, library yang dimaksud dalam C++ itu apa aja, itu nanti kita bahas ada. Oke, lanjut. Struktur program C++. Nah, ini struktur sederhananya, karena masih pengenalan ya. Tuh. Oke. Secara teknis, program C maupun C++ ya, jadi ada kemiripan, hanya ditambah library-nya file header, library-nya segala macam lah. Jadi pokoknya tidak ada perbedaan yang cukup jauh. Itu baik dari C maupun C++ itu sendiri ada 4 bagian utama, yaitu bagian pengarah compiler atau disebut header yang ditandai dengan simbol pagar, atau biasa kalian mungkin ada yang sudah tidak asing dengan tanda pagar include. Terus dalam siku sudut itu stdio.h. Nah, itu disebutnya file header. Lalu ada bagian deklarasi, bagian definisi, dan komentar. Dan komentar itu ada garis ini ya, slash
2 slash sama slash bintang-bintang slash. Nah, bedanya apa? Double slash ini untuk komentar hanya satu baris. Nah, hanya satu baris ini nih. Bagian definisi di komentar di depannya. Seperti ini. Itu. Nanti kita coba. Nah, kalau yang bintang ini, yang ada bintangnya, ini untuk satu kalimat penuh. Misalkan dari sini sampai sini. Itu. Seperti itu. Nah, nanti kita akan coba mendemokan bahasa C++ menggunakan text editor yang kita kenal ya, itu ada Dev C++ dan Borland C++. Sebenarnya saya jujur banyak ya saat ini yang menggunakan Dev C++ ya, dari teman kuliah saya yang awal kuliah itu pada kaget karena di kampus saya pakainya Borland karena itu versi udah lama banget, versi di bawah tahun 2000, sedangkan untuk Dev sendiri itu terbarui, saya lupa tahun berapa. Pokoknya pembaruannya udah jauh deh antara Borland dengan Dev itu udah beda jauh, dan teman-teman saya pakai Dev gitu. Jadi dan di situ saya menemukan sesuatu hal yang unik ya, antara ngoding di Dev C++ dengan Borland. Nanti kita lihat. Oke, lanjut. Struktur dasar. Nah, kebetulan struktur dasarnya ini punya Dev C++. Yang unik dari Dev itu adalah dia menggunakan using namespace std. Ini sebenarnya file header pendukung ya, maksudnya harus ada, setiap pembuatan ini harus ada, karena kalau tidak ada pasti error, akan ketahuan pada saat di-compile. Itu jadi sudah bawaan rumus patennya lah, rumus paten dari si Dev-nya itu sendiri. Itu. Nah, dia pakai ini contoh ya, contoh file header-nya include IOStream. Nanti ada beberapa file header lain yang biasa kita gunakan selain IOStream, ada Conio, ada Studio, ada Math, nanti akan ketemu. Nah, lalu mereka terus dibukanya dengan integer main, atau kadang di sini di dalamnya suka ada main, tergantung programnya. Soalnya ada yang mau dipakai void, ada yang tidak, dibiarkan kosong seperti ini aja sudah bisa. Itu ya, harus dicoba-coba. Nah, ini adalah deklarasi ya, pendeklarasian pertama menggunakan integer main. Nah, ini pernyataan perintah yang mau kita cetak nanti. Misalnya perintah cout. Cout ini adalah untuk output ya, output menghasilkan keluaran kata hello world. Tuh. Nah, hello world. Perintahnya saya mau ngeluarin kalimat hello world ke dalam sebuah program. Itu program saat di running. Nah, yang terakhir adalah return 0. Return ini maaf mengganggu chatnya adik saya. Itu return 0 adalah fungsinya untuk nge-pause program. Nah, ini di sini ada perbedaan juga nih antara using namespace, return 0 nanti akan berbeda ketika dijalankan di Borland. Nanti kita coba. Oke. Ini pembahasan tadi ya, yang terakhir di pertengahan 2011 ada pengembangan library. Apa aja sih? Ini saya tidak menjamin semua dalam satu program itu di library-nya ada semua ini ya. Tidak semua. Kadang ada yang lebih dari berapa? 1, 2, 3, 4, 5, ada lebih dari 5. Dan extension-nya saya juga nggak paham itu apa, karena munculnya pada saat di-compile. Nah, kayak yang pertama, file .cpp. .cpp ini udah pasti ini file kerjaan kita nanti. Kalau misalkan ada codingan yang mau diubah, yang dibuka adalah file cpp atau file text editornya adalah dengan extension cpp, seperti itu. C++ cpp. Terus yang kedua adalah pada saat
program ya, pada saat compile program dengan file header.h akan diterjemahkan oleh compiler menjadi object.obj. Ya, betul. Ketika header-nya header ini, idle stream ini dipakein .h, akan muncul .obj, object.object. Tapi kalau enggak akan muncul .object ini, nggak ada. Dan itu ada yang ada .object ini di bolan, tapi itu tidak ada. Nanti kita lihat. Lalu selanjutnya ada file library. Sejauh ini saya bikin program di library di C++ dengan memunculkan, maksudnya tiba-tiba muncul ya pada file library ini .lib ya, library saya jarang menemukan tuh, ada tapi jarang itu. Nanti kita coba aja kira-kira dari pemrograman kita yang sederhana ini, kita program cetak aja seperti yang dicontoh tadi, ada nggak library .lib-nya ini gitu. Lalu yang terakhir adalah file executable. Nah, file exe ini adalah file untuk menjalankan program. Maksudnya gini, kalau tadi kita mau ngedit program ya, ngedit codingan di CPP, kalau kita mau hanya lihat hasilnya tok nih, tanpa perlu buka CPP, klik compile, terus running, langsung buka exe-nya aja. Nanti ya, jadi kita coba. Oke, yang ketiga adalah fungsi sintaks C++. Karena ini dasar jadi tidak banyak, jadi saya hanya menampilkan yang biasa digunakan saja. Oke, yang pertama header. File header itu ada 3 yang sering banget dipakai. Conio.h. Nah, ini .h di beberapa kasus program, bahkan program sederhana pun penggunaan .h di bolan itu kadang lolos, tidak terbaca, kadang dibaca error. Gitu. Maaf, terbalik. Kalau tidak pakai .h, di bolan dibaca error, tapi pada kasus tertentu kadang lolos dibaca walaupun dia nggak pakai .h. Padahal sebenarnya aslinya kalau di bolan itu harusnya pakai h sih, .h. Kecuali di dev itu tidak pakai h, karena pasti bakal dibaca error. Gitu. Oke, nanti dibaca. Nah, di file Conio itu punya perintah clear screen, ini clrscr gauge clear screen itu ya untuk menghapus layar. Biasa untuk berpindah ke program berikutnya. Gitu. Jadi supaya hasil program yang sebelumnya tidak bertumpuk, jadi digunakan clear screen. Gitu. Untuk menampilkan hasil output yang benar-benar terbaru. Itu. Lalu yang gauge dan gauge ini, gauge tanpa E, itu untuk menahan program. Kalau tadi di versi dev adalah return 0, di bolan punyanya gauge. Begitu. Oke. Yang berikutnya adalah gauge. Gauge pakai E. Gauge itu untuk menahan inputan. Jadi pada saat kita untuk pembuatan program biodata, katakanlah ingin input nama. Jika tidak ada fungsi gauge ini, otomatis setelah klik enter ya, setelah enter dari mengisi nama, itu bisa langsung tutup. Pasti. Tapi saya nggak praktekin sampai ke sana, karena itu udah bukan dasar lagi sih, udah dasar tingkat 2 apa 3 itu. Kita paling pakainya gauge dulu. Lalu di IOStream itu ada cout, sin, dan end. Ini yang panjang ini L. End line. Cout itu untuk menampilkan hasil. Kalau sin ini fungsinya untuk masukkan. Jadi untuk membuat perintah input nama pada sebuah biodata dibutuhkan sin. Ini kita juga tidak pakai, sin dan endline ini tidak dipakai, jadi nanti kita hanya pakai gauge, cout, stdio standard input output. Nah, ini 3 ini, printf, scanf, get, ini biasanya dipakai
lagi-lagi untuk program sederhana adalah biodata dan saya tidak mencontohkan itu nanti ya, karena takut waktunya juga tidak cukup. Jadi kita pakainya Getch dan cout gitu. Ya, ini perintah-perintah yang sering digunakan, clear screen, cout, scene, printf, scanf, dan Getch. Dan untuk menggunakan perintah-perintah ini harus diawali dengan penggunaan header karena bisa dibilang ini apa ya, Conio, Stream, Studio ini adalah orang tuanya gitu. Dan ini clear screen, cout, printf, dan yang lainnya adalah anak-anaknya. Ngambil anaknya siapa, orang tuanya siapa, begitu. Jangan sampai misalkan panggil si A, tapi orang tua yang dipanggil Konio. Nah, itu nanti kita coba errornya seperti apa. Itu. Oke. Oke. Demo program. Baik. Saya stop share dulu. Tadi kita coba pakai contoh ini dulu deh. Saya copy dulu. Oke. Saya stop share dulu. Oke. Bentar ya. Oke. Udah kelihatan belum nih? Ya. Nih, ini ada dev, ada bolan. Kita buka dulu satu-satu. Dan saya juga udah menyiapkan filenya terpisah, file punya dev dan punya bolan. Kita buka dulu yang dev. Dulu new source file dulu. Nah, jadi sebelum mulai ngoding ya, sebelum mulai ngoding itu biasakan ngoding apapun ya, entah mau HTML untuk buat pemrograman web atau pemrograman sederhana seperti C++ ini, biasakan buat file save. Jadi apa ya, supaya amit-amit ya, jangan sampai ketika kalian udah ngoding lama nih sampai ujung ya, udah gitu ada musibah yang tidak diinginkan dan kalian lupa save. Nah, itu nyesek banget pasti. Tuh. Oke. Oke, ini tadi latihan 1, ini kita bikin file baru lagi aja. 2. Latihan 2, nggak bisa di spasi ya. Latihan 2 dia CPP tanpa spasi. Oke. Ini untuk dev. Nah, sekarang saya buka dulu untuk bolan. Oke, selamat. Mulai new text edit. Nah, yang biasa kita save dulu, save as. Oke. Sama bikin folder lagi. Folder 2. Kasih nama latihan 2. Oke. Kita coba yang dev dulu deh.
Oke, pas tadi codingan yang tadi. Nah, nih. Kelihatan nggak? Kelihatan kok, Kak. Oh, oke. Oke. Tadi kan sempat singgung sedikit mengenai komentar ya. Nah, ini untuk satu baris. Hanya satu baris ini aja. Kalau yang bintang, bentar ya. Oke. Dia langsung ngeblok pada semuanya. Tapi harus ditutup dulu nih. Nah, misal 2 baris ini nih. Itu. Kalau pakai komentar bintang garis miring. Gitu. Oke. Kita coba dulu, kita nggak ngapa-ngapain dulu, jangan diedit-edit dulu. Oke. Biarin aja kayak begini. Kita save dulu. Save. Oke, sudah. Itu kita compile. Nah, ini compile-nya ini nih. Yang ada 4 kotak berwarna ya. Kotak berwarna atau tergantung shortcut laptop kalian masing-masing. Kalau di saya FN F9. Teman lebih baik diklik di sini aja sih. Ada tulisan compile F9. Kita tunggu. Oke. Nih. Gak ada masalah ya. Error nggak ada. Warning nggak ada. Kita coba running. Runningnya yang di sebelah. Oke. Hello world. Atau enggak, kita ubah deh. Kalau misalkan kalian takut nih, apa emang harus di-compile dulu ya? Gitu. Kayaknya sebelum di running dulu compile dulu. Tujuannya begini, di-compile dulu tujuannya supaya kita ngelihat error tidaknya nih. Sebetulnya bisa langsung di play di running bisa tanpa perlu di compile karena nanti kalau error juga bakal ketemu sih errornya di mana gitu. Cuma lebih enaknya jadi sebelum benar-benar mantap untuk sekali running langsung berhasil, lebih baik di compile aja dulu begitu nih. Itu ya. Kalau PT bisa AI. Sekarang kalau misalkan kita coba ini digantiin H. Gantiin H. Kira-kira mau nggak ya? Save. Compile. Nah, dia langsung error. iostream.h not such file or directory. Compilation terminated. Artinya, ketika file header dengan ekstensi .h untuk C++ dev itu tidak terbaca. Tuh, nanti kita coba di Borland kebaca atau enggak. Tuh. Oke. Nah, sama ini return 0 isi namespace std. Nah, coba ini kita hapus. Compile. Nah, dia nggak mau ngebaca. Jadi memang sudah bawaan dari devnya ya. Nggak mau ya. Gitu. Kita compile lagi. Balik semula. Oke, semula ya. Begitu ya, kurang lebih ya. Nah,
di latihan dev. Oke. Ini punya Borland. Oke, di pause dulu deh. Latihan dev. Yang kedua. Oke. View. Watch. Deh. Tadi kan udah di running ya. Ini di run seperti ini. Tadi kan bahas mengenai library ya. Dan saya bilang juga tidak menjamin, tergantung programnya. Tuh. Nah, kebetulan di dev ini hanya menampilkan 2. CPP dan exe-nya aja. Exe tuh. Sekarang nih kita close, kita buka exe-nya. Oh, nggak mau ya? Kenapa nggak mau? Harusnya sih bisa. Udah nggak apa-apa sih. Nggak masalah sih. Kalau mau lihat hasilnya doang, iya pokoknya di exe, di latihan.exe-nya ini, cuman nggak tahu sih kenapa sih nggak mau ya. Tapi di sini bisa ya. Nih, harusnya ketika buka di exe seperti ini sih, harusnya. Tuh. Harusnya begini, oke. Itu untuk dev, ciri-cirinya kurang lebih seperti itu. Jadi buat sebenarnya banyak kan, karena saya ngajar di lab ya. Kegiatan itu kan disebutnya praktek ya. Praktek atau praktikum. Nah, untuk orang yang melakukan kegiatan praktek itu disebut praktikan. Nah, banyak praktikan saya yang nanya, "Kak, kenapa kok di kampus pakainya Borland, bukan pakai dev?" Itu. Ya, saya juga nggak bisa jawab ya, karena itu dari pihak kampus gitu. Banyak yang bilang, jadi pada saat teori disuruh membuat contoh program menggunakan dengan teori ya, penjelasan. Jadi kita baca teori dulu baru praktek. Teorinya mereka bingung gitu. Jadi ya, jadi studi kasus yang unik juga antara menjadi pembedaan kenapa banyak yang pakai dev ketimbang Borland. Seperti itu. Nih untuk dev kita tutup dulu. Minimize aja deh. Oke. Sekarang yang Borland. Oke. Yang Borland tadi kita kopas aja tadi. Oke. Ini tahu saya nggak bisa dibesarin ya. Oh. Iya, tahu saya nggak bisa dibesarin sih. Nggak paham juga saya nggak besarinnya gimana. Oh, bukan. Udah nggak tahu deh itu di mana. Tapi dari kalian bisa ke zoom nggak ininya, gambar ya, gambarannya bisa kelihatan nggak maksudnya? Maaf. Bisa kok Kak. Bisa di Oh, kalau di aplikasinya. Oh, bisa. Oke deh. Ya. Saya sebenarnya bisa sih, cuma saya lupa ada di mana karena udah lama nggak ini sih. Udah lama nggak megang Borland dah. Karena belakangan ini saya juga ngajar yang pakainya dev juga sih. Itu. Oke. Kita coba aja. Kita save. Kita compile. Compile-nya ini yang biru ini nih, gambar file biru ada tanda seru, dan di bawahnya ini ada kode-kode biner 100 101 gitu ya. Jadi compile. Baca error 1. Keterangannya adalah namespace name expected. Namespace name expected. Artinya using namespace ini tidak terbaca, yang artinya tidak berlaku untuk Borland. Tuh, hapus. Hapus. Oke. Ya, maaf ya agak berisik, saya di luar.
Kita compile lagi. Oke. Ada error nih. Aman? Yakin aman? Oke, buat mastiin kita running. Kita running yang gambar petir. Tuh, langsung nutup. Langsung nutup karena return null ini kan fungsinya untuk menahan output program ya. Kalau di def. Sedangkan fungsi itu tidak berlaku untuk di bolan. Nah, tadi untuk menahannya itu pakai getch ya. Getch. Ini, coba kita save. Kita compile. Ada yang error nih. Panggilan untuk getch ini tidak terdefinisi. Kenapa? Karena orang tuanya bukan dari IOStream. Getch ini bukan punya IOStream, tapi Getch itu punya Conio. Tuh, kita di kopas aja, biar nggak perlu ngetik nama. Conio. Oke, kita save. Oke dulu, compile lagi. Aman. Coba di running. Hello world. Ini bisa dibesar ini. Bentar ya. Oke. Running lagi. Nah, dia. Oke, kita coba ganti lagi kalimatnya. Kita save, langsung running aja karena nggak ada perintah yang berubah, hanya isiannya aja ya. Isi kalimat aja kita running. Oke. Muncul ya. Itu. Oke. Nah ini nih yang saya bilang lucunya. Tidak semua program ya. Jadi saya berkali-kali menemukan di bolan itu ada yang bisa lolos tanpa .h seperti tadi nih apa yang malah dibaca error. Tuh, kita coba pakai yang .h ya. Save all. Kita compile. Mau ya, pakai .h mau, tanpa .h mau. Nah, sering ditemui di bolan itu. Begitu kurang lebih mengenai C++. Jadi kesimpulan, oh iya, nih hasil runningnya ya. Nomor 2. Nah, justru bolan punya lebih banyak. Oke, kita view extra large. Ada CSM, BAK, CPP, EXE, ILC, ILD, OBJ. Nah, pada saat OBJ ini pada saat kita compile, nih file OBJ muncul sama yang terakhir, nggak baca ya. TDS saya nggak hafal, saya nggak tahu apa, saya extension yang lain-lain ini saya nggak hafal, dan itu muncul pada saat compile dan running. Seperti itu. Jadi lihat ya perbedaannya seperti apa, perbedaan hal kecilnya itu seperti apa. Intinya sih harus dicoba-coba juga gitu. Ya. Oke.
Kita balik lagi ke detail. Nah, ini punya Borland, ini punya Dev. Hanya 2, Dev cuma 2. Kebanyakan Borland itu. Begitu, teman-teman. Mengenai ya segini dulu mengenai C++-nya ya, karena kalau lanjut lagi ya jatuhnya jadinya workshop kali ya, bukan webinar. Itu. Jadi segini dulu mengenai mengenai di C++ dasar ya. Nah, selanjutnya saya berikan kepada moderator. Sebelumnya mohon maaf tadi saya yang bukan moderator. Kenapa? Aku minta maaf ya. Bila ada yang ingin masih bingung ya, atau bahkan di sini nih teman-teman yang baru banget terjun ke ke IT ya, pemrograman. Nah, ini justru karena hampir di semua perkuliahan sih, itu C++ itu bahasa pemrograman dasar ya di semester 1. Biasanya ada di mata kuliah algoritma. Oke. Oke, tunggu dulu. Katanya sudah ada, cuma nanti dulu biasanya. Oke, ada lagi. Saya buka 3 dulu deh, biar dijawab sekaligus. Ya, mungkin itu barusan merupakan paparan materi dari Sabila. Untuk selanjutnya itu ada sesi tanya jawab ya Kak. Untuk yang pertama Ya. di kolom komentar ini ada yang bertanya dari Kak Muhammad Fahmi. Mengapa dan apa yang membuat bahasa C++ tetap berkembang sampai sekarang walaupun menurut saya lebih sulit dipelajari dibandingkan bahasanya. Mungkin dari Kak Sabila bisa memberikan tanggapan. Oke, karena gini, bahasa C++ itu termasuk bahasa tingkat rendah ya. Memang betul ada yang bilang sulit pelajarinnya. Karena urutannya begini, bahasa assembler. Halo Kak Salsabila. Ya, halo. Suara saya langsung enggak? Sebentar. Kenapa? Ada suaranya. Jadi begini, bahasa C++ itu sebenarnya bahasa dasar ya, bahasa pemrograman dasar, karena di bawah C++ itu adalah Pascal. Gitu ya, di bawah Pascal itu ada bahasa mesin. Kak Salsabila lagi ada kendala sinyal, mungkin bisa ditunggu bentar. Tunggu, ini sebenarnya saya yang nggak connect atau suara Kak Novel yang delay berarti. Ya, halo. Oh, oke. Berarti suaranya Kak Novel ini yang itu. Oke. You are now muted. Iya.
kenapa C++ masih banyak yang berkembang, karena mungkin ada beberapa game-game yang terkenal ya, yang mungkin bisa kalian dengar pasti ya, salah satunya ada Counter Strike ya. Counter Strike, terus Game of Wars, apa ya? Saya lupa, game-game perang gitu. Terus ada aplikasi-aplikasi yang seperti selevel Adobe, kelas Adobe itu tidak memungkiri mereka pemrograman basicnya menggunakan C++. Itu. Jadi banyak yang kita tidak tahu nih. Itu. Jadi ada sebuah artikel yang memaparkan aplikasi-aplikasi terkenal ini dibuatnya pakai pemrograman apa. Itu di benak saya saat baca itu adalah PHP, Python, Ruby, Java. Tapi ternyata banyak yang pakai C, dan itu saya kaget gitu. Jadi kenapa? Karena bahasa C++ ini adalah bahasa dasar ya. Bahasa pemrograman untuk pemula, walaupun tidak semuanya orang memahami. Mungkin ada yang sebenarnya balik lagi ke user yang ingin belajar pemrograman sih. Mau ke kalau dia nggak paham C mungkin, atau Python dia lebih paham, bisa jadi Python adalah bahasa pemrograman dasar untuk si orang tersebut. Tapi semua programmer ya, hampir semuanya tuh sepakat coba belajar dulu C++, karena itu benar-benar dasarnya banget gitu. Kalau saya dulu pertama kali belajar bukan bahasa, tapi Pascal dulu. Pascal baru ketemu bahasa C. Justru malah bahasa C-nya belakangan. Pascal, pemrograman web ya, HTML, PHP, baru ke bahasa C. Jadi loncatnya jauh. Padahal kalau untuk pelajari tahapan algoritmanya yang lebih simple, kalau tadi kan udah ada ketahuan strukturnya. File header itu anggap aja sebuah kop surat. Terus ada kop surat, ada tujuannya ya, terus ada isi pembuka, isi dan penutup itu. Mobile Legend pakai C++. Saya kurang paham kalau C++, Mobile Legend saya kurang tahu. Belum pernah ada yang ngungkit juga sih. Saya juga belum ketemu. Mungkin kalau dari Mas Asari sendiri ada maksudnya menemukan infonya, boleh gitu. Karena yang saya tahu ya game lama sih gitu. Ya salah satunya Counter Strike yang saya kenal, sama StarCraft. Itu doang sih. Itu sebenarnya ada disebutkan juga yang lain, cuman saya nggak kenal itu gamenya gitu. Itu game, terus ada aplikasi desktop, yaitu tadi salah satunya perusahaan Adobe, mereka mendevelop aplikasi Adobe itu menggunakan bahasa C++ sebagai bahasa utamanya. Terus ada juga nih aplikasi untuk database pun juga ada yang dibangun pakai C++. Itu contohnya ya itu sendiri yang biasa kita pakai untuk database pada umumnya. Terus ada Mongo, ada SQL Server, mereka di develop apa-apanya pakai C++. Jadi kenapa berkembang ya, karena C++ adalah bahasa sederhana, bahasa pemrograman sederhana untuk pemula yang ingin belajar struktur algoritma lebih mendalam. Tapi kalau ngoding lebih, ya memang tidak disarankan menggunakan C++. Seperti itu sih kurang lebih menurut saya. Bagaimana Kak Fahmi, sudah terjawab? Oke. Ya, mungkin dari Kak Fahmi udah cukup. Untuk selanjutnya dari pertanyaan Kak Andika Rizky Sururi, untuk
Mohon izin bertanya, untuk bahasa pemrograman C++ sendiri biasanya digunakan untuk membuat apa ya, Kak? Dari Kak Salsabila mungkin bisa menjawab. Kalau untuk C++-nya sendiri digunakan untuk membuat apa ya? Ya tadi sih kalau untuk belajar, kalau untuk apa dia dulu nih? Kalau untuk belajar sehari-hari, maksudnya untuk latihan ya, untuk latihan ya bikin pemrograman kayak yang biasa sering temukan di Google apa sih? Konversi suhu, bangun ruang, itu sesimpel-simpel itu. Tapi untuk kalau saya pribadi ya belajar C++ itu untuk strukturnya. Jadi seperti surat ya, seperti surat kan ada surat ada strukturnya ya, hop surat, apa pembuka, isi, penutup, ada semua gitu. Jadi lebih lebih mudah dipahami. Sedangkan kalau untuk bahasa yang lain selain CPP itu udah nggak tahu deh strukturnya yang mana, entar kayak contoh kayak kayak PHP ya. Headernya di mana gitu. Awalnya kan kalau nggak salah dibuka, kalau HTML ya tag HTML, atau ada yang pakai doctype HTML tergantung versinya, seperti itu ya. Jadi untuk menjawab bahasa programasi CPP sendiri biasa digunakan untuk membuat apa ya, tergantung apa dulu gitu. Kalau untuk pelatihan banyak ya. Kalau bikin kalkulator pakai C++ pun juga bisa itu. Ya banyak kok itu. Jadi contohnya perusahaan-perusahaan besar pun apa ya, tidak disangka-sangka ya, karena pakainya tuh bahasa awal developnya pakai C++ sebagian besar. Justru malah yang pakai PHP itu memang kebanyakan untuk e-commerce, tapi selain e-commerce ya contohnya ya Adobe sih yang cukup mengejutkan. Mereka pakai C++ kayak gitu. Jadi umum banget sih pertanyaannya si Mas Andika ini. Untuk apa aja ya, bisa mendevelop program, bisa untuk latihan untuk belajar algoritma pakai C++ juga bisa gitu. Mudah-mudahan terjawab ya Mas Andika. Ya mungkin gimana untuk Mas Andika pada tanggapan? Ya mungkin sekalian nunggu tanggapan dari Mas Andika, bisa ke next pertanyaan dari Mas Muhammad Asrari. Kak mau tanya, cara cari library kayak Eclipse, Spring Studio itu gimana ya? Mungkin dari Kak Suci bisa menjawab. Kalau saya untuk mencari library-nya itu biasanya saya buka ini sih, bongkar apa ya namanya, file explorer-nya. Serius, saya bongkar file explorer-nya, kayak gitu baru saya cari extension header-nya. Kayak gitu sih. Soalnya saya pernah kayak begitu, kayak yang kamu siapa sih namanya? Maaf. Mas Asari ya? Iya, saya pernah nyari-nyari juga, nyari-nyari kayak gitu juga. Saya bongkar file explorer-nya, mau nggak mau. Itu cuma saya lupa waktu itu untuk bikin program apa sampai saya harus bongkar extension-nya, library-nya itu sendiri. Itu sih, jadi ya kalau saya pribadi, pengalaman saya bongkar
direktori dari instalasi si saya kan kalau nyimpen program itu kalau tadi kan karena contoh ya jadi di desktop. Saya naruh di gitu di gabungan sama instalasinya. Jadi ya begitu. Jadi buka bongkar-bongkar dulu gitu. Atau kalau itu memang saya diajarkan di lab begitu ya. Jadi cara susahnya, kalau cara mudahnya saya kurang tahu. Jujur aja, saya kurang tahu. Gitu. Jadi kalau untuk pertanyaannya Mas Ashari, mohon maaf kalau misalkan saya kurang mau saya menjawabnya ya, karena berdasarkan pengalaman saya seperti itu. Itu. Bagaimana Mas Ashari? Ya Kak, sudah. Terima kasih, mohon maaf sekali lagi. Ya, nggak apa-apa Kak. Ya, mungkin karena udah nggak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa saya tutup ya, Kak Suci. Ya, boleh, karena sudah jam segini juga, kasihan ya kan ini kan nggak hanya wilayah WIB pasti ya. Walaupun wilayah WIB jam segini udah pasti nyari-nyari bukaan kan, nggak mungkin enggak gitu. Ya, terima kasih saya ucapkan atas materi yang telah disampaikan tadi dari Kak Suci. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada hadirin sekalian yang sudah berpartisipasi dalam mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Apabila ada salah yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Selamat beraktivitas kembali. Saya Naufal Fakriatullah pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.